Halo Cancer, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat, nggak resonate untuk kamu semua ya yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Cancer. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, tulis video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya, siapakah orang ini ya. Ada seseorang yang sedang merindukan kamu saat ini. Kita cek energinya. Siapakah orang itu yang sedang merindukan kamu saat ini? Zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Cancer. Oke, di sini ada past life ya, past life relationship. Oke, aku lihat di sini seseorang dari masa lalu ya. Bisa ini seseorang masa lalu ini orang yang dulu pernah bersama dengan kamu, ataupun juga bisa orang yang sudah lama bersama kamu. Dan ada satu kejadian kamu itu berpisah dengan orang ini ya, bisa juga seperti itu. Kemudian ada juga yang memang dia ini seseorang yang pernah hadir di past life-nya kamu, masa lalunya, kehidupan masa lalu kamu sebelum kehidupan saat ini. Mungkin kalian pernah bertemu dan bersama di saat itu, di kehidupan itu ya, dan di kehidupan saat ini kalian dipertemukan lagi gitu. Dan biasanya kalau ada koneksi past life ini agak sedikit melelahkan ya, karena ada pelajaran karma di situ. Oke, kemudian kita akan lihat seperti apa lagi. Unrequited love ya, merasa tidak dicintai. Jadi ada yang seseorang ini tuh kayak merasa cinta bertepuk sebelah tangan ya, kayak ngerasa kamu gak cinta dan gak sayang sama dia gitu ya. Ada rasa patah hati di sini, ada rasa kecewa di sini gitu ya. Kayaknya ini orang yang mungkin seperti yang bilang tadi ya, ada perpisahan dengan orang ini mungkin ya kamu gitu. Karena di sini past life relationship, kamu pernah lama bersama dengan seseorang ini, koneksi kamu mungkin masih ada ya secara batin, tapi saat ini kamu udah nggak sama lagi sama orang ini karena ada unrequited love ya, merasa tidak dicintai, merasa cinta petuk sebelah tangan gitu ya. Biasanya unrequited love ini kayak gini, dulu itu kamu tuh sangat sayang, sangat cinta, hubungan baik-baik aja, tiba-tiba di tengah jalan gitu ya, kalian ini mengalami perpisahan gitu ya. Dan disitulah kayak orang ini ngerasa kayak, oh ternyata kamu gak secinta itu ya sama aku gitu ya. Yang dipikirnya bisa bersama, menua bersama selamanya misalkan kayak gitu ya, atau menikah gitu ya, tapi ternyata enggak gitu loh ya. Jadi kayak orang ini ngerasa kayak ternyata nggak cinta gitu loh ya, ternyata cuman mempermainkan, nah istilahnya seperti itu, nggak bener-bener sayang, nggak bener-bener cinta gitu. Kemudian kita lihat lagi tuh ada express your love. Orang ini masih punya perasaan sama kamu ya, tapi kayak dia simpan, dia pendem gitu ya. Makanya saat ini orang ini lagi sedang galau, lagi sedang gelisah, lagi sedang mikirin kamu, merindukan kamu. Karena orang yang merindukan, orang yang memikirkan itu kalau belum pernah bersama nggak mungkin gitu ya. Kalaupun kamu baru-baru ketemu aja nggak seintens ini gitu ya. Jadi ini kayak aku rasa seperti itu ya. Dengan adanya past life relationship ini, kamu udah menjalin hubungan ini cukup lama, bersama dia cukup lama, tapi ada momen dimana kalian ini mengalami sebuah perpisahan gitu ya. Tapi di sini aku rasa belum ada mantan ya, belum ada kata mantan di sini. Mungkin saat itu, saat kalian berpisah ini, ada sesuatu kejadian yang tiba-tiba gitu loh. Karena biasanya dengan adanya past life relationship ini ada cerminan juga gitu loh, diri kamu juga diri dia. Contoh nih, kamu nggak mau menghubungi dia dulu, dia juga nggak mau gitu loh, kayak ada gengsi gitu loh. Namun di satu sisi seseorang ini juga dengan adanya express your love ini kayak lebih memendam perasaan dia gitu loh. Karena juga ada unrequited love, kayak dia tuh kayak ngerasa kamu mengabaikan dia,
kamu nggak cinta sama dia, jadi untuk apa aku cari kamu, istilahnya kayak gitu. Kalau misalkan kamu cinta sama aku, ya kamu yang cari aku, nah gitu. Tapi di sini kamu dengan dia ini punya pikiran yang sama gitu, makanya tadi aku bilang cerminan gitu. Oke, karena ada past life relationship, biasanya kalian tuh belajar gitu ya, ada satu pelajaran yang harus kalian pelajari melalui satu sama lain gitu. Biasanya ini adalah cerminannya, dicerminkan gitu loh, pantulannya gitu. Oke, dan kita akan lihat lagi untuk energi tarotnya ya. Seperti itu, karena di sini ada new love ya, di bottomnya juga ada new love. New love ini tentang renew, memperbaiki, memperbarui hubungan kamu gitu. Oke, seperti itu. Jadi kondisi kamu dengan dia saat ini aku rasa kayak masih kayak kondisi keadaan diam gitu loh ya. Kita lihat lagi. Ace of Cups ya, seseorang ini sangat mencintai kamu ya. Kalau kamu tanya tentang perasaan dia ini cuman mencintai kamu. Sebenarnya dia ini cukup tulus memberikan cintanya ke kamu ya. Perasaan yang benar-benar sepenuh hati gitu loh. Ya, orang ini benar-benar memiliki kamu di hatinya dia gitu. Tapi ya itu dia kayak sembunyiin. Di sini juga ada the sun ya, yang dimana sun ini tentang kejelasan ya, seperti yang bilang tadi, hubungan kamu ini seperti nggak jelas saat ini gitu ya, antara putus dan nggak putus gitu ya, makanya ingin adanya kejelasan seperti itu. Tapi aku rasa dengan adanya the sun ini, seseorang ini ingin kayak datang ke kamu kayak gitu loh ya, untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan ke kamu, ingin kembali lagi bahagia bersama gitu ya. Benar-benar hubungan yang diperbarui di awal tuh. Di sini ada the world ya, kayak seperti orang yang baru keluar dari siklus lama dan masuk siklus baru gitu. Jadi memang aku rasa kalian ini pernah ada jauh gitu ya, kayak perpisahan seperti itu ya. Atau mungkin di sini ada juga yang memang kalian beda ya, banyak perbedaan ya, bisa beda beda pulau, kota atau negara ya. The world ini biasanya selain perpisahan juga perbedaan gitu ya, beda kota, pulau atau negara seperti itu. Makanya di sini juga ada unrequited love ya, merasa tidak dicintai, merasa tidak dihargai, merasa tidak diperhatikan seperti itu, kayak dicuekin gitu loh. Kalau dicuekin kan pasti ada rasa-rasa, oh ternyata kita ini nggak berharga ya, ternyata dia ini nggak sayang ya, nggak cinta dan sebagainya. Tuh di sini juga ada King of Swords ya. Orang ini tipe orang yang pemikir, tipe orang yang pemikir, jadi orang yang logis gitu ya. Dia lebih banyak menggunakan logikanya daripada perasaannya. Makanya orang ini kayak sulit untuk mengekspresikan gitu ya apa yang dia rasakan. Namun aku rasa orang ini mengalami satu fase ya, seperti yang bilang tadi, orang ini mengalami perjalanan ya, satu fase di mana dia menemukan enlightenment ya, atau pencerahan gitu, yang ternyata ada satu kesalahan yang memang dia ini nggak seharusnya seperti itu gitu. Karena King of Swords ini juga orang yang egonya tinggi, gengsinya tinggi, merasa dirinya benar ya, merasa dirinya itu nggak salah, menang sendiri seperti itu, dan cenderung menyembunyikan emosinya atau perasaannya gitu ya. Makanya dengan adanya the sun ini seperti orang yang ingin adanya sebuah keterbukaan gitu ya, atau sebuah kejelasan. Tuh di sini juga ada the temperance ya, ngerasa kayak dengan kamu ini ngerasa cocok gitu, atau ngerasa seimbang, dan memang dia ini ingin membuat sebuah keputusan yang dimana keputusan dia tuh ingin ketemu sama kamu gitu ya, ingin kembali bersama kamu atau ketemu sama kamu. Karena temperance ini menandakan bahwa seseorang ini juga kayak memang dengan kamu ini punya problem gitu loh, dan ingin menyelesaikan masalahnya dengan kamu gitu. Kayak dia tahu di sini apa yang seharusnya dia lakukan gitu, kayak solusi gitu loh untuk masalah kamu dengan dia gitu ya. Dan temperance ini juga berbicara tentang yang perasaan kalian ini sebenarnya
sama gitu ya, sama ini ya, kamu tertarik sama dia, dia tertarik sama kamu gitu loh. Ada ketertarikan perasaan di situ gitu loh. Ya, seimbang, balance ya. Kalian ini bisa soulmate juga di sini gitu ya. Makanya bisa juga perasaannya tuh dibilang masih punya perasaan yang sama gitu. Oke. Dan di sini ada Hyperitis tuh. Hyperitis ini bicara tentang ikatan batin gitu ya, dan juga ketidakjelasan di dalam hubungan gitu ya. Jadi kayak masih abu-abu gitu loh ya, tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan. Makanya juga ada the sun. Sun ini kan seperti pencerahan ataupun kejelasan ya. Di sini kejelasan ini nggak hanya kejelasan di dalam hubungan kamu ya, tapi juga kejelasan tentang perasaan dia atau tentang yang dia maukan sebenarnya gitu ya. Dan ketika dia udah balance di sini, udah seimbang, udah tahu, udah sadar gitu ya, karena Hyperitis ini juga bicara tentang kesadaran yang dimana orang ini menemukan ya pencerahan seperti itu ya. Makanya dia ingin bertemu sama kamu di sini ya, bersama kamu tuh kayak dia ngerasa balance juga gitu ya. Namun ketiadaan kamu bikin dia tuh kayak stres gitu. Dan di sini ada Two of Cup ya, orang ini masih menginginkan kamu, masih pengen sama kamu. Dan aku juga rasa di sini memang hubungan kamu ini masih ada ya, aku lihatnya di sini. Jadi kalian ini mungkin saat ini lagi problem aja gitu loh, mungkin belum sempat ada kata putus ya, seperti itu. Kayak ya hubungan yang kayak berjarak gitu atau dingin bisa juga, atau seperti yang bilang tadi putus belum ada kata putus gitu. Tapi kalian udah berpisah di sini gitu, udah kayak nggak sama lagi, nggak saling komunikasi kayak gitu, saling diam. Karena di sini juga ada Hyperitis ya. Hyperitis ini kayak ya hubungan yang tidak ada kejelasan gitu loh, antara putus dan nggak putus kan nggak jelas ya. Kalau misalkan kalian sudah pernah menjalin hubungan, tiba-tiba aja diam, no contact, nggak ada saling yang mau menghubungi, tiba-tiba kayak begitu aja gitu, kayak berpisah gitu aja gitu ya. Nah itu kan kayak nggak ada kejelasan ya antara putus dan nggak putus gitu, karena belum ada kata putus atau perpisahan seperti itu. Oke, dan kita akan lihat di sini. Untuk zodiaknya di sini aku lihat semua zodiak ada ya. Dan kita akan lihat di sini. Untuk inisialnya aku akan tarik 9 kartu di sini ya, inisial dia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Di sini inisial namanya ya, bisa nama tengah, nama depan, nama belakang, atau nama panggilan. Karena terkadang nama panggilan seseorang itu bukan nama aslinya. Oke, mungkin dia punya nama lain gitu. Di sini ada D, ada X, tuh ada yang mantan juga di sini. Kemudian ada O, ada Y, ada I, ada A, U, F, C ya. Ada C, F, U, A, I, O, D, X, I. Oke, nah aku contohkan nih ya. Aku contohkan nih huruf A ya. A ini bisa Andi, bisa Adi, nah kayak gitu. Dan itu tuh bisa nama tengah dia, nama belakang dia, atau nama depan dia ya, atau nama panggilan dia. Oke. Kemudian kita lihat lagi untuk energi zodiaknya yang paling kencang dan lain-lainnya. Di sisi lain ya, ciri-ciri lain di sini aku lihat seseorang ini orang yang sebenarnya dengan adanya temperance ini ada sisi sabar juga ya. Orangnya sebenarnya ada sisi dia yang sangat tenang, sangat sabar, dan juga mudah beradaptasi gitu ya. Kemudian ada King of Swords, orangnya cerdas, namun dia ini tipe orang yang pemikir ya, karena orangnya lebih banyak menggunakan logikanya. Makanya ada temperance juga. Biasanya orang kalau kebanyakan mikir itu kan gak balance ya gitu. Kadang-kadang kalau banyak mikir, perasaan dia itu kayak terabaikan gitu ya. Dan dia ini dengan pikirannya sendiri gitu ya, bergumul dengan pikirannya sendiri. Makanya butuh temperance, butuh keseimbangan, butuh ketenangan seperti itu. Dan aku juga ngerasa seseorang ini di sisi lain
mungkin memiliki sisi kanak-kanak ya. Sisi kanak-kanak nih maksudnya mungkin orangnya ini kadang-kadang suka melucu gitu ya, suka humor, tapi humornya mungkin bukan sama banyak orang ya, kadang cuman orang yang menurut dia tuh dekat, dianggap dekat dengan dia ya. Contohnya mungkin di hadapan kamu gitu ya, atau di hadapan temennya dia gitu ya. Dan orang ini memiliki banyak pengetahuan juga ya. Tapi bisa juga pengetahuan dia atau wawasan dia ini setelah dia mengalami perpisahan dengan kamu ini bisa juga ya, ininya kebuka gitu loh ya. Sisi spiritualnya tuh kayak kebuka, jadi dia lebih bijaksana gitu. Kemudian kita lihat ya, sorry, ini aku tarik 5 ya. Oke, di sini kita punya Libra, kita punya Taurus, kita punya Aries, dan kita punya Aquarius, satu lagi Cancer. Ya, untuk zodiak dia di sini ada Libra, Taurus, Aries, Aquarius, dan Cancer. Oke. Untuk ciri lainnya di sini, ciri lainnya di sini ya, orang ini, bentar. Ya, ada sisi impulsif seperti yang bilang tadi, kekanak-kanakan. Orang ini impulsif, sabar juga ada di sini. Mungkin ada yang sabar, namun kadang-kadang ada juga biasa ya. Kadang-kadang kita ini ada yang kadang-kadang ada yang kita ini bisa dalam posisi sabar, tenang gitu ya. Tapi kadang-kadang ada di sisi lain kita ini impulsif gitu ya. Jadi sesuaikan aja ya, karena mungkin juga nggak resonate untuk kalian semua ya. Sesuaikan aja untuk ciri-cirinya ini. Dan di sisi lain, oke, bentar, aku lihat lagi. Ada yang juga penuh perhatian di sini ya. Orang ini penuh perhatian dan ya sabar, stabil gitu ya. Kadang-kadang orang ini punya sisi kestabilan yang memang sangat dewasa gitu ya. Tergantung usianya juga gitu. Karena di sini aku lihat ada yang dia ini seumuran dengan kamu, ada yang lebih dewasa dari kamu gitu. Ya, tertutup juga. Ada yang tertutup di sini. Oke, ini aja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Jadi kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa.